Memang betul kalau kita harus menghormati keluarga kita. Tapi bukan berarti kita harus terus memaklumi dan menerima ketika kita sering diperlakukan gak baik sampai mengganggu kehidupan kita. Hai, selamat datang di podcast Nuraga, tempatmu menuangkan isi hati. Di sini, aku akan menjadi perwakilan dari perasaan kamu. Selamat mendengarkan. Berbicara soal batasan yang boleh atau nggak boleh dilakukan sama keluarga, sulit ya ternyata untuk dibedakan. Banyak orang yang berpendapat kalau seseorang itu harus memprioritaskan keluarga di atas pacar dan teman. Karena merekalah yang akan selalu ada kalau kita butuh sesuatu. Well, aku yakin gak semua orang akan setuju sama itu, karena gak semua keluarga bisa, dalam tanda kutip, dipaksa untuk selalu ada sama kita. Banyak juga keluarga yang justru memberikan luka pada anaknya, sampai akhirnya mereka lebih memilih untuk bersama teman atau pacarnya aja, yang bisa membuat dia merasa lebih nyaman. Walaupun darah lebih kental daripada air, bukan berarti kita harus memaklumi segala hal yang diperlakukan ke kita. Apalagi ketika kita udah dewasa, kita baru memahami dan menyadari kalau ada perlakuan mereka yang salah dan gak baik. Ketika kita sudah besar, kita jadi tahu apa penyebab yang menghambat diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita boleh bilang kalau memang ada hal-hal yang mereka katakan yang membuat kita sakit hati. Dan kita juga boleh bilang kalau kita memang sedang butuh waktu sendiri. Kita juga butuh privasi dan memilih mana yang harus kita ceritakan dan mana yang tidak. Karena kita tahu sifat keluarga kita yang mungkin judgmental atau selalu negative thinking soal sesuatu. Kita juga butuh kebebasan. Kadang keluarga terlalu overprotective karena terlalu sayang. Padahal realitanya, hal apapun yang terlalu kuat digenggam pasti akan rusak. Walaupun keluarga, bukan berarti kita harus selalu mengikuti perkataan mereka dan melepaskan impian kita. Tapi pastinya akan ada yang bilang kalau orang itu gak akan bisa berubah. Itu memang betul. Karena itu bukanlah faktor internal, melainkan eksternal yang gak bisa kita kontrol. Yang harus kita lakukan itu bukannya mengubah mereka. Walaupun itu hal yang bagus kalau mereka ingin berubah ya. Yang harus kita lakukan itu adalah jangan membiarkan kita terus tersakiti. Kita harus mengakui kalau memang kita terluka, bukannya menyembunyikan luka. Jangan hanya menerima dengan mentah soal apapun yang terjadi. Kita harus tahu sebatas apa kita harus menoleransi. Kita boleh memberikan batasan-batasan kita. Sebatas apa kita harus bercerita dan bertindak. Dengan kita tahu apa yang membuat kita sakit hati, kita juga bisa belajar untuk menahan diri supaya nggak menyakiti orang lain
dan bisa mematahkan siklus itu. Dan satu poin yang paling penting, menetapkan batasan itu bukan berarti kita harus merusak hubungan dengan keluarga. Melainkan, cara supaya kita nggak terus-menerus disakiti. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.